artinya kalau kemudian itu ada arah yang berbeda, ngapain buang-buang waktu untuk rapat tiap hari, ya? Tunggulah. Ada kita buru-buru juga, toh pendaftaran 2023 masih lama. Kemarin juga Pak Hinca Demokrat bilang kemungkinan detik-detik akhir tidak ada deklarasi detik-detik akhir koalisi. Bisa jadi. Jadi ya. Berarti memang Nasdem nggak ingin cepat-cepat atau gimana? Kalau Nasdem sendiri? Kan Nasdem udah cepat-cepat. Masa Nasdem nggak mau ingin cepat-cepat, sedangkan Nasdem udah cepat-cepat. Jangan tanya ke Nasdem untuk pas cepat-cepat, tanya ke orang lain dong. Mendeklarasi ya kan. Bang, kalau misalnya tertunda gini tuh bakal terulang nggak sih Bang seperti pemilu 2019 yang pengumuman bakal capres dan cawapres resminya tuh mepet sebelum pendaftaran? Kita baru pasti itu tidak, supaya masyarakat lebih punya kesempatan menilai calon yang tadi. Biar kampanyenya juga lebih lama. Ini kan hak publik, pemenuhan hak publik, supaya kemudian nanti kalau lakuin itu kita tidak bisa masyarakat tidak punya kesempatan untuk mengeksersis secara optimal tentang figur calon presiden atau wakil presiden. Jadi potensi seperti tahun 2019 itu masih bisa terjadi Bang, kalau misalnya melihat mekanisme internal partai ini masih lama sekali. Ya kita tidak pada sekali lagi kita tidak mau menilai itu karena mekanisme internal partai itu kan adalah kedaulatan daripada partai. Nah, Nasdem mulai selalu mentradisikan hal yang seperti yang kita sudah lakukan di 2 pemilihan presiden. Insya Allah masuk ke 3 kali pilpres ikuti Nasdem selalu mentradisikan untuk menjadi yang terdepan untuk menang. Oke? Kalau sebelum Jadi apa lagi? Perang bintang lagi? Ada bintang apa? Meteor? Perang bintang di Polri, Bang. Nggak ada perang bintang di Polri. Udahlah, kita menghimbau polisi sekarang udah bagus juga pimpinan Pak Sigit mulai melakukan terobosan. Ada banyak hal yang salah, ayo kita duduk sama-sama perbaiki. Itu gimana sih? Fungsi pengawasannya bagaimana Pak? Apa masalah di polisi hari ini? Yang ada masalah kan media sama kalian yang selalu menduga-duga itu. Itu kemarin Pak Mahfud yang apa? Ya Pak Mahfud kan anggota Komisi 3. Tapi Komisi 3 sebagai fungsi Ini pengawasan. kan kami nggak melihat apa-apa, kan melihat soliditas saya. Contohnya ini lah G10. Semua polisi kompak bersatu untuk mengamankan G20. Ini kan tidak ada perang bintang di situ. Bintangnya hanya satu, Sigit sebagai Kapolri. Tapi isu dengan kabar reskrim itu sendiri bagaimana? Isu apa itu? isu Ismail Bolong. Kan udah terklarifikasi oleh Ismail Bolong sendiri bahwa itu adalah tekanan dan lain-lain. Tapi update dari Komisi 3 sendiri update terbaru? Ya kita dengar gini. Yang kita dengar kemarin ada isu bulan Februari ada tekanan dari Hendra katakan seperti itu, kemudian baru disebar kemarin dan terus kemudian oleh Ismail Bolong baca itu kemudian diklarifikasi. Kita dulu mulai. Kemudian ada apa? Oke. Ya. Iya Bang, satu lagi Bang, kan kemarin Pak Santoso Komisi 3 bilang katanya isu milenial ini tuh sebenarnya tuh dalam rangka apa sih? Apakah Mas Anies hanya ingin mendapatkan suara dari milenial atau bagaimana? Ya pertama kalau Mas Anies hari ini berkeliling Indonesia, ya karena memang dia mau jadi presiden. Nah, Indonesia begitu luas, ya harusnya dikelilingi sehingga pertama kalau bukan hanya sekedar orang kenal dia, fisiknya bukan, tapi mengenal pikiran dia, dan dia pun mengenal keinginan masyarakat. Termasuk di dalamnya ada generasi Z yang memang menjadi sangat kelompok yang menjadi sangat strategis dan menentukan masa depan demokrasi dan Indonesia. Karena kelompok ini yang hari ini sudah mayoritas di Republik ini, rata-rata kita tahu mereka itu adalah kelompok yang masih apolitik. Nah, tentunya tidak salah juga kalau kemudian generasi Z ini dan milenial ini apolitik, karena sedikit politisi itu bisa menjadi teladan. Sehingga kemudian mereka apatis. Nah, maka kemudian untuk mendekati mereka itu harus kita bisa mendengarkan, mengetahui apa sih yang menjadi harapan mereka. Banyak yang kita lihat hari ini orang yang
sudah mau mendekati milenial dengan cara bukan mendekati pikirannya, tapi ikut-ikut dan bergaya milenial padahal sudah 70 tahun kan. Jadi membuat ini menjadi semakin berjarak menurut saya. Padahal yang mau ingin disatukan ini kan didekati ini pikiran dan harapannya kaum milenial. Nah, karena mereka ke depan ini adalah kelompok yang akan menguasai populasi di Indonesia. Mereka adalah kelompok yang sangat menentukan masa depan Indonesia, menentukan demokrasi kita seperti apa. Karena syarat daripada kuatnya demokrasi itu kalau ada kepercayaan rakyat, ada partisipasi rakyat terhadap politik itu sendiri, partai politik. Nah maka kalau ini kita tidak jadi apa yang dilakukan Mas Anies ini untuk mendengarkan mereka, menyerap aspirasi mereka secara langsung, juga untuk merawat demokrasi. Ini sebenarnya bukan hanya sekedar untuk meraup suara dari milenial, tapi kemudian tidak mendengarkan mereka. Nah bayangkan masalah yang di negeri kita ini. Untuk mendekati para milenial, kita bergaya seperti milenial. Kita kemudian terkesan bahwa memahami milenial itu begitu sederhananya kan. Padahal mereka adalah semakhluk manusia yang punya keinginan, yang punya harapan, yang perlu didengarkan. Bagaimana kemudian memenuhi harapan keinginan mereka? Dengarkan mereka, rumuskan keinginan itu menjadi kebijakan, sehingga ke depan mereka merasa terwakili daripada pemerintahan yang akan datang. Oke, berarti Mas Anies bukan hanya dirinya dia untuk dicap Pak Anies ini dekat dengan milenial, tapi menyerap aspirasi keinginannya. Dia harus mampu merumuskan, dia hanya akan mampu merumuskan kebijakan yang mewakili keinginan milenial kalau dia datang, kalau dia mendengarkan keinginan dan harapan milenial sendiri. Kan tidak mungkin dong kita mau ingin mendengarkan harapan milenial, tapi kita ketemu orang tua. Kan gitu. Jadi milenial itu hanya mereka sendiri yang tahu keinginan mereka, bukan diwakili oleh orang tuanya. Kan gitu. Nasdem tolak ajakan PDIP, lawan penguasa, Waketum Nasdem, jangan ajak-ajak kami bos. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali merespons pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto terkait rencana kubu Ganjar Mahfud yang ingin membangun komunikasi dengan kubu Anies Muhaimin dalam rangka melawan tekanan penguasa. Ahmad Ali pun heran dengan rencana tersebut, mengingat posisi Hasto yang merupakan bagian dari partai penguasa. Memang PDIP bukan penguasa ini konteksnya siapa? Salah alamat, kata Ahmad Ali saat dihubungi wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Kalaupun konteks penguasa yang dimaksud Hasto adalah presiden, Ahmad Ali menegaskan bahwa sampai hari ini Nasdem tetap menjadi partai pendukung pemerintah hingga akhir masa jabatan. Jangan ajak-ajak kita bos, Nasdem sampai hari ini masih mendukung Pak Jokowi sebagai presiden hingga